Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, 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 luar biasa. Pagi, 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 luar biasa. Bahwasanya pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi setelah libur ya. Karena kemarin bergaya Natal, kemarin juga pekan ya. Hari ini kita mulai lagi supaya kita lebih sehat ya. Kami atas nama pribadi mohon maaf apabila di tahun-tahun kemarin tahun 2025 banyak kesalahan, banyak kekurangan, semoga bisa dimaafkan dan kita menuju ke 2026 menyongsong matahari 2026 dengan semangat, dengan penuh harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga lebih baik, ya, lebih sehat, lebih bersemangat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, kita silakan. Selesai. Nah, untuk hari ini ada edukasi dari Dokter Yu. Dokter Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan mengenai kendali gula darah. Di sini kan Pak diabetes itu Bapak Ibu. Ada yang pakai insulin. Ada yang tidak pakai insulin. Obat suntik ini ada yang pakai. Ya, ada yang pakai metformin. Metformin. Glibenclamid. Glimetri. Oke. Jadi hari ini Bapak Ibu di selebaran jenengan itu ada mengenai kendali gula darah. Sebelumnya saya akan menjelaskan gula darah itu apa. Sebenarnya gula darah itu kadar glukosa. Jadi dari hasil makanan yang Bapak Ibu makan itu akan diolah tubuh jenengan menjadi glukosa atau gula darah. Saya tanya, hasil glukosa itu naik turun atau tetap Bapak Ibu? Naik turun
kita tim dokter Jasmine kalau misalnya lihat hasilnya nambah dan yang kita lihat nggak gula darah puasanya sebenarnya Bapak Ibu, tapi HbA1c itu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita diajarkan gimana caranya untuk mengendalikan gula darah, pola makan seimbang ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada batasi gula dan karbohidrat, ada aktivitas ringan, kemudian minum obat sesuai anjuran dokter. Saya sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu, yang dapat obat gula, kalau konsumsi obat gula sesuai jamnya ya Bapak Ibu, ya jangan yang harusnya minum pagi sebelum makan, jangan minumnya pagi setelah makan, karena efeknya sangat berbeda. Itu ya, nanti semuanya akan terjadi pemeriksaan HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya itu kurang dari 7 berarti Bapak Ibu bagus. Tapi kalau HbA1c lebih dari 7, Bapak Ibu konsultasi ke klinik Jasmine. Ada dokter kita, ada saya, ada dokter Eda, sama dokter Andi. Tunggu di klinik yang mana? Langsung konsultasi. Kemudian dari sini Bapak Ibu saya mau menambahkan ada materi ya Bapak Ibu ya, yang saya tambahkan. Jadi kalau di sini kan jenengan di rumah bisa baca, bisa disimpan ya. Ini nanti ada kayak aplikasi di sini Bu, yang dimanfaatkan dari gula darah, mencegah komplikasi gitu. Benar ya? Komplikasi itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu apa tadi komplikasi? Oke, komplikasi ya, sebenarnya beberapa penyakit yang bersamaan. Ada satu lagi yang tahu komplikasi itu apa? Komplikasi? Oke, benar Bapak. Jadi komplikasi itu timbulnya beberapa penyakit secara bersamaan atau keparahan suatu penyakit. Jadi kalau diabetes itu ada komplikasinya. Komplikasinya itu ada dua sifatnya, yang bersifat tiba-tiba sama yang bersifat itu sangat lama terjadinya. Yang bersifat tiba-tiba adalah yang pertama, pernah dengar istilah hipoglikemi? Hipoglikemi, jadi hipoglikemi adalah gula darah Bapak Ibu turun secara tiba-tiba drastis. Misalnya ada yang pernah teman mungkin ya, sakit gula, dia bilang, kok aku lemes banget ya, mual, keringat dingin. Kemudian dicek gula darahku mau 70. Itu yang disebut hipoglikemia. Hipoglikemia itu kalau secara definisi Bapak Ibu, penurunan kadar gula darah secara drastis di bawah nilai normal. Itu bagus atau enggak Bapak Ibu? Ya. Kenapa enggak bagus Bapak Ibu? Tidak standar. Ya, tidak sesuai standar Pak, benar. Kemudian lemes ya Bu ya. Ya benar. Jadi memang hipoglikemia itu keadaan tubuh di mana kadar gula di bawah 70. Sebenarnya ada 3 derajat Bapak Ibu, ringan, sedang, sama berat. Cuman biasanya pada pasien kalau gula darah kurang dari 70, gejalanya itu ada mual, lemes, keringat dingin, kelihatan nggak fokus. Makanya kadang kalau misalnya Bapak Ibu periksa ketemu saya atau ketemu dokter yang lain di sana, pertanyaan pertama yang saya tanya adalah apakah Bapak Ibu sakit gula? Kalau misalnya Bapak Ibu ada sakit gula, saya tanya lagi, gula darah terakhirnya berapa? Gula darah terakhirnya berapa? Biasanya kalau yang di rumah punya alat ketik-ketik itu ya, yang pakai setiknya apapun boleh. Udah tak cek kok gula darah saya 130, berarti lebih gula darah gula. Saya ada menimbang itu. Tapi kalau saya nggak punya alatnya dong, saya nggak ngerti. Biasanya saya minta cek di klinik. Biasanya seperti itu. Kalau pasiennya begini. Kalau misalnya yang hipoglikemi itu kurang dari 70 atau ada definisi lain, kurang dari 60. Gejalanya apa Bapak Ibu? Kalau gula darah kita turun itu gejalanya apa? Yang pertama, Keringat dingin. keringat dingin. Yang kedua, gemetar. Yang ketiga, lemes, mual, pusing, badannya nggak fokus, kepalanya nggak fokus, sendirian. Yang paling parah adalah
tukang sate itu. Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Yang pertama, ini sering pada pasien yang konsumsi obat gula sebelum makan, dimirip glibenclamid ataupun suntik insulin. Glibenclamid oke. Biasanya yang paling efeknya terasa itu glibenclamid sama insulin, Bapak Ibu yang punya glibenclamid sama insulin, ketika disuntikkan itu sebelum makan ya? Iya ya, sebelum makan kan? Silakan. Jangan habis minum glibenclamid langsung pergi ke pasar 1 jam baru makan, nanti pingsannya di pasar. Langsung makan. Gak kayak saya belum langsung makan. Makanya glibenclamid itu sebelum makan, setelah jangan minum glibenclamid atau suntik insulin sesuai jamnya, makan udah harus, jangan nggak makan. Karena itu nanti menurunkan kadar gula darah cepat. Beda dengan metformin. Metformin itu jarang menyebabkan gula darah turun terlalu cepat. Makanya biasanya metformin dikonsumsi berbarengan saat makan atau setelah makan. Ada yang rata-rata setelah makan deh, sore gitu. Nah, karena dia menstabilkan gula darahnya pelan-pelan. Kemudian yang bisa dilakukan kalau misalnya Bapak Ibu punya ya alat cek itu. Ya. Ada yang punya, ada yang bukan. Makanya pertama kali kalau misalnya sakit gula atau mungkin sakit tekanan darah tinggi merasa lemas, cek dulu gula darah. Kalau misalnya didapatkan hasil kok 50, kok 60, pertolongan pertama di rumah yang bisa dilakukan adalah makan 1 sendok makan gula pasir. Gula apa? Gula pasir 1 sendok makan dimakan. Atau makan roti. Atau sirup. Boleh Pak, tapi ya sedikit aja kalau sekarang gulanya lebih tinggi. Permen boleh. Permen manis. Tapi harus dibuktikan kadar gula darahnya kurang dari 60 ya Bapak Ibu. Jangan kalau sakit gula atau nggak sakit gula, Bapak harus makan gula. Itu nanti salah apa? Nanti jadinya komplikasi yang kedua. Komplikasi yang kedua itu adalah hiperglikemi. Kalau hiper tidak, jadi kalau hiper gejalanya apa? Mirip Bapak. Mual, lemas, muntah, keringat dingin, biar nggak fokus itu sama. Makanya saya selalu menekankan kalau misalnya sakit gula diusahakan punya alat cetik gula itu. Kalau nggak ada, monggo datang ke klinik insya Allah. Oke? Kemudian komplikasi atau keparahan yang terakhir yang kronik. Tadi kan akut ya Bapak. Akut itu maksudnya siapa terjadi? Hipo dan hiper. Hiper itu kadar gula darahnya di atas 300 Bapak. Yang ditakutkan apa kalau misalnya kadar gula darah di atas 300, mungkin ada yang pernah ketemu sama saya cek gula di jasmin atau di luar hasilnya 400 kayak seperti sampai ya. Itu kenapa? Karena gula darah segitu bisa menyebabkan tidak sadar. Makanya guru-guru harus dikoreksi kalau bahasa kita. Nah, itu tadi yang aku hipo sama hiper ya Bapak Ibu. Kemudian di sini masih ada komplikasi lagi, ada yang kronik. Yang kronik itu ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama masalah di ginjal. Yang kedua masalah di jantung. Yang ketiga yang paling gampang Bapak Ibu bisa lihat adalah masalah di kaki. Ditanya, Bapak Ibu kalau bangun tidur cek kakinya masih utuh, ada luka nggak, ada gatal nggak, dicek. Kadang kan nggak terasa ya Bapak Ibu, kita misalnya tidur kebentur apa tiba-tiba loh perginya sekolah dicek Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang kakinya tiba-tiba luka, periksa. Tidak boleh dikasih air panas, tidak boleh dikasih sawan pas, tidak boleh dikasih air panas sama garam, tidak boleh direndam minyak tanah, tidak boleh dikasih odol. Periksa, terutama Bapak Ibu yang sakit gula. Karena nanti ada penanganan khusus dari gula.
Ya nggak tahu yang nanya sopo. Terima kasih nanti yang memberikan pada saya. Iya Pak. Orang yang kena penyakit diabetes lebih amannya itu minum obat secara rutin ataukah memakai suntik insulin? Oke. Hanya itu pertanyaan. Terima kasih Bapak. Ini bagus loh Bapak Ibu pertanyaan. Orang yang sakit diabetes, apakah bagusnya minum obat gula ya Pak secara Ya, obat gula secara rutin. atau suntik insulin? Jawaban saya adalah dua-duanya bagus Bapak. Tergantung kebutuhan setiap orang. Orang yang diberikan obat gula itu dengan cara minum ya Pak ya, itu beberapa penyebabnya. Yang pertama, dengan obat minum pasien stabil. Stabil itu maksudnya gimana? Gula darahnya nggak melonjak hebat Bapak Ibu. Dengan obat misalnya glibenclamid, gliklazid tadi dapat gliklazid misalnya sama metformin. Dengan itu HbA1c-nya terkontrol, gula darahnya bagus. Lanjut Pak dengan obat itu. Yang kedua, orang yang diberikan suntik itu biasanya yang pertama dengan terapi obat minum yang sudah di fix and match misalnya. Jadi kalau kita Pak para dokter itu memberikan obat minum gula ada dari monoterapi atau satu terapi dulu. Misal mungkin Bapak Ibu ada dapat metformin pembuka awalnya, dikasih metformin ada gulanya nggak bagus, dinaikkan dengan adanya tambahan glimepirid atau gliklazid. Diharapkan dengan ada gliklazid, glimepirid, glibenclamid yang menemani metformin itu kadar gulanya stabil. Ketika kadar gula sudah tidak stabil dengan campuran obat itu, ditambah satu lagi biasanya pioglitazone. Misalnya dengan ada pioglitazone itu jadi stabil, bisa ya Pak ya? Ya udah berhenti di situ. Tapi ketika tidak stabil dialihkan ke suntik insulin. Atau ketika pasien itu pernah terjadi luka Pak di kakinya, itu bisa ditambahkan insulin. Jadi untuk insulin dengan obat minum semuanya bagus Bapak. Yang penting disuntikkan sesuai jamnya, diminum sesuai jamnya, setelah itu disuruh makan dia makan. Itu ya Bapak. Nanti kayaknya menjelang puasa itu nanti dari industri ada materi tentang cara minum obat saat puasa. Nanti ada yang menyampaikan. Itu nanti benar-benar berbeda cara minum obat saat puasa dengan ketika tidak puasa. Ya. Terima kasih ya Bapak pertanyaannya. Suntik insulinnya itu yang paling bagus lewat tubuh yang mana? Apa paha, apa tangan? Sebenarnya gini, prinsipnya suntik insulin itu kan di otot. Bagian yang ada otot di mana aja boleh. Biasanya melingkar. Ada yang pernah di perut ya, terus muter di tangan, di paha, di mana ada letak posisi penyuntikannya yang enak dan diharapkan bergantian Bapak. Jadi nggak boleh satu tempat terus nanti yang dilakukan adalah luka, muter. Biasanya seperti itu Bapak. Itu ada lagi yang ditanyakan dari pojok Bapak kemana? Jika ini benar, jika Ya. apa namanya salah satu gejalanya diabetes itu adalah sering lapar. Jika akhirnya itu sering lapar, sementara kita sebenarnya diminta untuk mengurangi karbohidrat. Nah, cara yang tepat seperti apa ya? Satu sisi kita masih lapar, mau makan, tapi satu sisi adalah juga diminta untuk mengurangi karbohidrat. Ya, jadi memang di sini ya Bapak Ibu, kayaknya tadi ada saya baca sekilas. Tanda gula darah tidak terkontrol, mudah lelah, sering haus dan lapar ya Pak ya. Kemudian sering pipis, dibandingkan sama lupa sulit. Kalimat yang sering haus sama lapar itu sebenarnya secara keilmuan ada Pak penjelasannya. Gula itu menarik air. Gula itu menarik air. Gula itu menarik air. Ya, haus terus. Ketika tubuh kita kebanyakan gula, air yang sudah kita minum, air yang sudah tersimpan dalam tubuh kita dihabisin sama si gula itu direbut. Bapak udah makan 2 piring, punya itu direbut sama si gula itu. Makanya lapar, haus, aduh haus banget saya kenapa ya? Kan udah minum 1 liter. Itu direbut.
diganti. Makanya diciptakan namanya obat gula Bapak. Supaya ketika itu stabil gula itu Pak, insya Allah kalimat udah lapar dan udah haus itu insya Allah nggak ada. Nah tapi Bapak terus pertanyaannya, gimana dok cara saya biar nggak banyak lapar, ganti karbohidratnya gimana? Bapak bisa substitusi atau diganti karbohidrat itu dengan yang lebih kompleks, lebih rumit. Contoh, biasanya nasi putih bisa dicoba dengan nasi merah. Biasanya nasi putih Bapak yang gampang didapatkan nasi putih. Oke, kalau Bapak mau konsumsi ibu mau konsumsi nasi putih, saya nggak larang. Cuma misalkan nasi putihnya jangan terlalu panas, karena ketika nasi putih itu panas itu kadar gulanya itu lebih tinggi. Didinginkan dulu. Porsinya tidak sebanyak sesuai. Nanti ada pengumuman dari gizi Bapak. Kayaknya ada di jadwal itu tentang porsi piring untuk makan. Intinya cuma kepal kecil Pak. Kalau untuk nasi putih, Bapak bisa ganti ke karbohidrat lain atau ubi, singkong, kemudian nasi merah, nasi jagung, itu bisa diganti Bapak untuk variasi karbohidrat. Kemudian tetap obat gulanya dirutinkan, karena kalau obat gula Bapak itu terkontrol, pikiran Bapak itu tenang, insya Allah udah lapar sama haus itu terhindar. Begitu ya Bapak ya. Setelah makan biasanya ada yang namanya istilah juga tentang singkong tadi, sehingga kalau itu sudah terasa betul nggak? Sebenarnya kalau Bapak sudah makan nasi, untuk cemilannya diganti buah aja Bapak. Jangan singkong lagi. Gula tetap gula. Apalagi kalau makan nasi sama mie instan ya Pak. Enak gitu. Nasi putih, mie instan, telur, kasih nugget gitu. Itu enak. Cuman tuh gula tetap gula kurang bagus. Saran saya Bapak untuk panjenengan, mungkin kalau misalnya Bapak sudah makan kan ada cemilannya gitu ya Pak. Cemilannya bisa diganti buah. Buahnya apa ya? Apakah ada buah yang dilarang? Sebenarnya kalau saya pribadi, Bapak Ibu boleh makan apa aja. Tapi kalau buah-buah tertentu seperti durian, itu kadar gulanya tinggi Bapak Ibu. Jadi makannya sebonggol aja ya, jangan kalau 3 bonggol nanti naik, asal bonggolnya naik, kadar gulanya naik. Contohnya, kalau yang lain-lain yang bagus tuh apel Bapak itu bagus, semangka itu bagus, jeruk pir itu bagus, buah mangga pepaya bagus. Itu ya Pak. Satu lagi. Ya. Mana? Tadi dalam referensi ini adalah orang yang kena gula itu sering kencing. Iya. Ya. Pernah saya itu biasanya kalau malam itu kencing itu kan hanya sekali. Itu pernah saya itu kencingnya kok sampai 3-4 kali. Terus saya khawatir apa aku kena gula. Akhirnya saya periksa ke dokter urologi ya, dan saya minta itu di USG. Ternyata hasil USG-nya itu ginjal kanan kiri bagus semuanya. Nah itu katanya itu ada gejala prostat. Jadi gejala prostat itu juga sering kencing gitu. Tapi tidak usah khawatir, dokter mengatakan itu tak kayak obat lari Pak. Ya alhamdulillah diberi obat. Ya. Khusus Bapak itu aja kan yang punya prostat. Kalau yang lain kan tidak punya prostat. Perempuan-perempuan itu tidak punya prostat. Kalau misalnya banyak itu pada laki-laki sama perempuan, sebenarnya kalau mau kita bahas secara garis lebar, diferensiasi diagnosisnya atau perbedaan penyakitnya itu ada banyak Pak. Pada laki-laki terutama karena Bapak udah bahas ini. Prostat itu ada 2, ada pembesaran, ada pembebasan. Dua-duanya gejalanya sama, banyak pipis. Cuman bedanya penyakit prostat dengan penyakit gula adalah kalau penyakit gula pipisnya selalu sering dan meningkatkan kelemasan pada pasien. Kalau prostat pipis ya udah slow aja pipis biasa. Dan kadang kalau pada prostat biasanya ketika pipis itu bisa sambil ngeden. Jadi karena dan biasanya prostat itu karena proses penuaan. Jadi wes sepuh. Nah,
sehari itu kita boleh minum gula pasir berapa? Oh ya, sebenarnya pertanyaan ibu ini yang paling cepat menjelaskan itu dari bagian gizi tapi ada musiknya. Cuman saya jawab. Konsumsi gula itu berapa? Konsumsi gula itu ya. Kalau misalnya itu orang yang sudah ada sakit gula atau yang sudah ada sakit gula, itu sebenarnya tergantung usia bapak ibu juga. Cuman kan ribet ya kalau kita misalnya usia minimal dan sebagainya. Paling tidak kalau masalah sehingga saya seperti itu. Terus caranya gimana? Kalau untuk yang tidak punya sakit gula, bapak ibu bisa cek gula 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Untuk menjaga kadar gulanya tetap stabil atau tidak. Dan nanti setiap 6 bulan bisa cek HbA1c pada timur bapak ibu. Tapi kalau nggak mau ya apa? Itu ya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Satu pertanyaan terakhir, monggo mumpung ketemu Dokter Yohanda. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Iya. Terima kasih. Untuk pertanyaan saya, bagi penderita diabetes itu kan kita bisa milih konsumsi manis itu diantaranya gula yang konvensional itu, ada gula yang tropikana, atau makan buah-buahan yang manis-manis. Itu yang berefek terhadap penambahan gula itu. Yang mana? Banyak mana? Ya, yang mana? Biasanya tanya, wah, kalau yang saya nggak makan buah gitu loh, takut apakah itu buah yang manis itu berefek pada peningkatan kadar gula darah? Sebenarnya makasih ya Pak, itu pertanyaannya bagus juga. Sebenarnya kita itu nggak boleh takut sama gula Bapak Ibu. Kita tuh nggak boleh takut sama gula. Bapak Ibu bisa duduk di sini ada bantuan dari gula gitu. Ya, kalau misalnya Bapak tadi bilang takut makan gula, makan buah, jangan terlupa. Kan Bapak nggak mungkin juga di dalam arti makan buah misalnya buah durian, satu gede itu Bapak habis. Bapak kan paling ambil buah biji aja. Misalnya buah mangga, Bapak ambil satu buah habis. Kan jauh Bapak Ibu makan begitu. Paling setengah. Gak apa-apa Pak, Bapak nggak usah takut. Aman. Yang penting kadar gulanya itu obat gulanya tetap dulu. Gulanya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Jadi nggak usah takut. Itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini kita dapat pencerahan yang banyak sekali.